Nabi kan dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abu Thalib wafat. Abu Hurairah baru masuk Islam. Abu Hurairah itu masuk Islam ketika tahun 7 dari kenabian. Jadi Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Dakwah di Madinah 10 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun. Kok bisa gitu? Karena Nabi baru dilantik menjadi seorang Rasul, seorang Nabi di usia 40 tahun. 40 tambah 13 53. Jadi Rasulullah SAW hijrah ke Madinah usianya 53 tahun. Setelah itu di Madinah 10 tahun. Berarti 63. Berarti Al-Quran 30 juz, mulai juz 1 sampai juz 30 itu turun dalam kurun waktu 23 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabihi anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika ya Allah ya Rahman ya Hayyu Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal kamil barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab terakhir dari bab Kutubun Nawawi, makalah terakhir dari bab Kutubun Nawawi, karya-karya tulis Imam Syarafuddin Abu Yahya Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala qaddasahu sirrah wa nafa'ana Allah bi barakati fid dharain amin. Di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 36, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah ta'ala mengatakan, walamma talabtul ilma inda Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ketika aku menuntut ilmu ngaji atau mondok di sisi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini ulama kelahiran kota Mekah yang wafat di Madinah Al-Munawwarah. Qala li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ini termasuk gurunya Mbah Holil Bangkalan, Syekhona Holil Bangkalan, gurunya Senawi Banten, gurunya ulama-ulama Indonesia. Jadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, saya punya fotonya. Beliau mengatakan kepada muridnya yang bernama Ahmad bin Hasan Al-Attas, u'tika faidatan, aku akan beri kamu hadiah sebuah faedah. Apa isi faedahnya? Faedah ilmunya. Katanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan kepada muridnya, inna syaikha ibnu Hajar al-Haytami hafidhul minhajah wa syaikhur Ramli hafidhul bahjatah. Sesungguhnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk mujtahid tarjih di dalam madhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami itu menghafal kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Wa Syekh Ar-Ramli hafidhul bahjatah. Sedang Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Syihabuddin Ar-Ramli menghafal kitab Al-Bahjatul Wardiyah.
Barakallahu fi kutubni Hajar. Katanya Syed Ahmad Zaini Dahlan, beliau langsung doa setelah menyebutkan kelebihan Ibnu Hajar sama kelebihan Imam Romli. Semoga Allah memberkati kitab-kitab karya tulis Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Wa nafa'a biha aktsara min kutubi Romli. Dan semoga kitab karya Ibnu Hajar lebih banyak bermanfaat daripada kitabnya Imam Ar-Romli. Maksudnya apa? Apa yang dikuasai Ibnu Hajar milih menghafal kitab karya tulisnya Imam Nawawi itu sangat bermanfaat, karena kutub Minhaj itu, kitab Minhaj karya tulis Imam Nawawi itu dikarang oleh seorang waliullah kekasih Allah yang sangat luar biasa. Bahkan di tempat kelahiran beliau, kota Nawa, itu terkenal karomahnya. Semua orang yang ngetes atau nguji nafsu beliau, nafsu syahwat kepada wanita, semuanya wanita yang dikirim atau bencong-bencong yang dikirim langsung daging wajahnya hilang. Karena Imam Nawawi itu luar biasa, terkenal sahibul karomah, punya karomah-karomah di luar nalar. Beliau ndak nikah itu aslinya karena melatih nafsu ammarah bisuknya. Kalau kita ndak kuat ya nikah aja, jangan niru beliaunya. Beliau ini tirakat gitu, luar biasa tirakat. Ya namanya manusia punya syahwat, semua manusia itu punya syahwat. Hatta Nabi Yusuf ketika digoda Siti Zulaikha, ya punya syahwat. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak menikmati Siti Zulaikha, padahal di depannya ada wanita bersolek, telanjang juga? Karena yang mencegah Nabi Yusuf itu agama yang dianut. Sama kayak Imam Nawawi, sama kayak kita lagi puasa Ramadan, lagi siang-siang zuhur, di depan kita ada es yang sangat segar dan dingin. Sebenarnya tenggorokan kita, mulut kita pingin mencicipinya, tapi kenapa kita tidak berani mencicipinya? Padahal kalau sebelum diminum kita yakin kalau itu menyegarkan. Karena yang mencegahnya adalah agama yang kita anut. Berarti di dalam hati kita ada nur iman, cahaya iman dan takwa kepada Allah. Sama seperti itu sebenarnya. Jadi bukan karena Nabi Yusuf tidak punya syahwat, bukan karena Syekh Syarafuddin An-Nawawi tidak syahwat kepada wanita. Beliau manusia, kan berarti beliau luar biasa mengekang nafsu syahwatnya, memenjarakannya. Bisa tidak terjumus kepada jurang maksiat, berarti bukan orang sembarangan. Itu luar biasanya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau, baik yang jomblo maupun yang sudah nikah, tidak terjerumus kepada jurang maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga barokahnya beliau, anak cucu kita juga Allah jaga. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini yang menceritakan tentang kehebatan Imam Nawawi atau kitab yang dihafal oleh Ibnu Hajar ini beliau juga murid-muridnya banyak jadi orang besar. Banyak, siapa yang tidak kenal Syekh Nawawi Banten? Siapa yang tidak tahu Syekhona Ulil Bangkalan? Itu kutub, wali kutub berarti rajanya wali di masanya. Kan saya pernah cerita, saya Al-Fakir Bidati pernah ziarah keliling ke makam Madura sampai di ujung timur Sumeneb ya. Ada makam, salah satu makam yang saya singgahi, ketepatan saya pas baru Suramadu baru tercipta, baru dibangun, itu saya nyoba. Terus saya tidak mampir ke Syekhona Ulil Bangkalan, saya loncat ke wali-wali yang lain sampai ke Sumeneb. Dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Sampai di Sumeneb saya ziarah ke salah satu makam wali di masjid tertua di Sumeneb itu. Saya tertidur. Di dalam tidur saya langsung dimarahi sama yang saya ziarah itu. Langsung marah, bahasa kitanya, kamu ini kurang ajar, suul adab kamu ini, keliru kamu datang ke saya. Saya malu ke Mbah Ulil Bangkalan, Syekhona Ulil Bangkalan. Langsung marah gitu. Saya padahal baru tawasul, baru baca Al-Fatihah waladhdallin amin, saya tertidur. Padahal nggak ngantuk. Belum baca Yasin, belum baca tahlil. Habis baca salam loya sadat, terus tawasulan, saya tertidur.
dimarahi gitu. Meskipun eranya, masanya lebih dahulu saya yang kamu ziarah ini dakwah di sini. Lebih dahulu saya mengislamkan orang sini. Tapi yang jadi rajanya wali di Madura itu Syekhona Holil Bangkalan. Keliru kamu sowan ke saya. Kalau yang jadi ratu tidak kamu sowan. Gitu. Akhirnya saya terjaga, bangun, langsung anak yang ngantarkan saya ajak pulang. Anaknya protes, sempat protes karena saya bangun tidur langsung ngajak pulang. Dia lagi asik baca Yasin tahlil, mulai wis, mulai. Jadi terus no ya. Mboten mau Yasin riyen dah ya katanya anak. Enggak usah saya mulai. Tetap anaknya enggak mau aslinya. Saya paksa, wis. Percuma kita ziarah yang diziarahi marah. Enggak dapat apa-apa. Enggak mau mendoakan, yang jelas enggak mau mendoakan. Seperti itu. Itu jadi gitu kesimpulannya. Kadang wali-wali Allah yang lebih dahulu wafat belum tentu yang derajatnya lebih tinggi dari wali-wali yang masih muda, yang eranya lebih kontemporer, lebih kekinian, belum tentu. Makanya dari situ kita jangan meremehkan semua wali Allah. Apabila wali-wali yang baru wafat misalnya, kadang kita tidak tahu wali yang baru wafat ternyata makomnya lebih tinggi dari Hamid misalnya. Ada yang kayak gitu, makomnya, kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada Habib Soleh Tanggul, bisa jadi gitu, ada. Sehingga terlupakan yang kekinian, terlupakan, lebih fokus kepada yang dulu-dulu. Kadang tidak mau ketika kita baratkan gini lah, kita sowan ke anak tapi orang tuanya tidak disowani, sama seperti itu. Orang yang lebih sepuh ilmunya, karomanya, kehebatannya, derajatnya di sisi Allah tidak kita sowani, itu malah salah. Makanya kita hati-hati setiap kita lewat kuburan mana saja, kuburan umum, kita uluk salam. Semoga keselamatan menyertai kalian semua ahli kubur Islam dan beriman kepada Allah. Karena di antara mereka ahli kubur pasti ada kekasih Allah. Dari sekian ribu ahli kubur, nggak mungkin orang biasa semua. Kenapa kok diembel-embeli assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat? Karena di kuburan umum juga ada orang non muslim. Makanya dikasih minal muslimin wal muslimat wal mu'min. Jadi yang diuluk salam hanya kuburan-kuburan orang Islam. Seperti itu. Yang selamat, yang didoain selamat hanya mereka. Mereka pasti balas doa selamat kepada kita. Salam kita hanya satu, tapi jawaban mereka jutaan mayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan barokah Allah untukmu wahai pemuda yang masih hidup, yang doakan selamat kepada saya. Gara-gara uluk salamu, siksa kuburku Allah ringankan. Balas budi mereka tanpa kita minta. Seperti itu. Makanya rugi kalau lewat kuburan kamu ngelamun, ngobrol sendiri. Rugi. Biasakan. Kalau sudah terbiasa, mulut salam sendiri. Segala hal yang baik kalau sudah terbiasa, terkoneksi sendiri, refleks sendiri. Orang punya pencak silat. Ketika mau dipukul orang, meskipun hati tidak bermaksud untuk nangkis, tapi tangan gini sendiri. Kita kulino sebelum setiap ada gelas di depan kita, mulut kita biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita pegang gelas atau piring, baca Bismillah sendiri, ngebik sendiri, itu namanya gerakan refleks. Karena kebiasaan. Setiap kita lewat di kuburan, kita uluk salam. Lewat kuburan uluk salam, kita tidak akan lupa. Bibir ngebik sendiri, mengingatkan sendiri kepada kita yang lagi ngelamun. Punya gerakan refleks sendiri, hati pun juga gitu. Biasakan yang baik-baik. Yang sekiranya mendaging, mendarah, nanti respon sendiri tanpa kita suruh. Semua orang yang zikiran itu kayak gitu. Meskipun bibir tidak wirid, bibir tidak sholawat, tapi hati zikir sendiri. Caranya ya harus membiasakan bibir dulu.
Suatu saat ketika zikiran la ilaha illallah dibarengkan dengan hati, suatu saat bibir tanpa nyuruh pun hati connect sendiri. Sama seperti gini, kita istiqomah. Setiap kita sholat, mau takbiratul ihram, mulut kita usolli fardhul isya'i arba rakaatin. Dan ketika tangan kita angkat, hati kita biasakan, saya niat sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Makmum. Setiap angkat tangan, hati ngomong sendiri karena punya gerakan refleks. Ada hati dengan bibir. Setiap sholat pasti usolli sendiri tanpa disuruh oleh hati. Itu maksudnya. Kenapa kok orang NU itu niat itu dilafatkan dulu? Itu membantu hati biar mudah untuk mengucapkan. Ini sudah malam ya. Ini aslinya saya sekilas ya. Saya Ahmad Zaini Dahlan, saya ngefans ke beliau ini. Nah, beliau ini termasuk pejuang. Dulu ketika era dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, banyak khalifah-khalifah yang menganggap kedua orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Terus yang kedua, mereka banyak menganggap bahwasanya Abu Thalib pamannya Nabi itu masuk neraka, tidak beriman kepada Allah. Itu dalam kitab karya beliau Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib ini menjelaskan bahwasanya Abu Thalib itu beriman kepada Allah. Sampai di dalam sairannya Abu Thalib mengatakan gini, ini sekilas saja biar kita dapat barokahnya. Abu Thalib dalam sairannya mengatakan gini, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku yakin, aku tahu. Kalau sudah pakai alimnya bermakna yakin, tahunya tahu yakin. Sungguh aku yakin sesungguhnya agamanya Muhammad adalah agama terbaik untuk makhluk yang hidup di alam semesta. Walaula madama au khidaru masabah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena cacian, kalau bukan karena takut Muhammad dianiaya atau dibunuh, niscaya kalian semua akan melihatku terang-terangan memeluk agama Muhammad. Katanya Abu Thalib. Abu Thalib itu posisi tengah-tengah. Bahkan ketika beliau nazak, ini pesan terakhirnya Abu Thalib. Beliau ini termasuk wali nikahnya Nabi Muhammad yang mengantarkan Nabi Muhammad dan yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, jadi orang tua angkat, adik kandung ayahanda Nabi. Ini pesan terakhir Abu Thalib ini kita simak ya. Ketika Abu Thalib lama hadaratul wafat, Abu Thalib jama asyrafa Quraisy wa ausa bi wasiyatin. Ketika beliau sedang nazak mau meninggal dunia, semua pemuka Quraisy yang ada di Mekah dikumpulkan, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Semuanya diundang untuk hadir mendengarkan wasiat yang akan disampaikan oleh Abu Thalib. Yang menunjukkan wasiat ini atas kesempurnaan Abu Thalib cinta kepada Nabi Muhammad. Dan memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Di antara pesan Abu Thalib, ya ma'syara Quraisy antum safwatullah min khalqi. Wahai golongan orang Quraisy, kalian adalah di antara manusia yang Allah pilih. Wa qalbul Arab, dan kalian adalah hatinya orang Arab, karena Arab itu banyak. Fikum as-sayyidul muta'u, di dalam jiwa kalian ada seorang pimpinan yang layak ditaati. Wa fikum al-miqdamu asy-syajja'u, di dalam diri kalian ada orang yang sering maju di depan dan pemberani. Al-wasi'ul ba, yang dermawan. Wa'lamu, ketahuilah kalian, wasilu arhamakum, sambunglah silaturrahim. Fa inna fi silaturrahim min sa'atan, karena di dalam silaturrahim terdapat kelonggaran di dalam ajal pati.
bisa nambahi umurmu. Watrukul baghya wal uquq, jauhi kejahatan dan durhaka. Wa fihi ma halakat al-qurun qablakum, karena umat-umat terdahulu hancur gara-gara itu. Ajibud da'iya wa a'tus sa'ilah, hadirlah kalau diundang orang, dan kasihlah sesuatu kalau diminta oleh pengemis. Pesannya Abu Thalib ya. Fa inna fihi masyaraful hayat wal mamat. Jikalah kalian semua melakukan dua hal ini, hadir undangan dan ngasih sesuatu ke pengemis, maka kehidupan dan kematian kalian akan menjadi terhormat. Wa usikum bi Muhammadin khairan. Aku berpesan kepada kalian semua dengan Muhammad, dengan pesan yang baik. Aku titip Muhammad, ponakanku, kepada kalian semua, wahai pembesar Quraisy, dengan baik. Fa innahul aminu fi Quraisyin, karena sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang dapat dipercaya di antara orang Quraisy ini. Wasiddiqu fil Arab, manusia yang paling jujur di dalam bangsa Arab. Wa huwal jami' likulli ma ausaitukum bih, Muhammad adalah manusia yang bisa mengumpulkan semua apa yang sudah aku wasiatkan kepada kalian semua. Wa qad jaa'a bi amrin qabilahul jinan wa anqarahul lisan makhafata san'an. Sesungguh Muhammad telah datang membawa agama yang hanya bisa diterima pakai hati dan ditolak oleh mulut. Karena Abu Thalib tahu, sebenarnya mereka semua tahu kalau Nabi akhir zaman itu terlahir di Mekah. Tapi karena mereka gengsi, sehingga mulutnya mengingkari, padahal hatinya tahu dan percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Makanya disindir sama Abu Thalib. Muhammad telah membawa agama yang dapat diterima oleh hati, tapi dipungkiri oleh lidah. Wa aimullah ka'annani anduru ila suwalikil Arab. Dari sekian ucapan Abu Thalib ya, ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib adalah orang yang beriman. Ini detik-detik akhirnya, ini ada hadis, wallahi demi Allah, la yasluku ahadun sabilahu illa rasyada. Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang mengikuti jalannya Muhammad pasti dapat petunjuk ke jalan yang benar. Wala ya'khudhu ahadun bihadyi illa sa'ida. Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang mengikuti petunjuk Muhammad kecuali dia akan beruntung dunia sampai akhirat. Walau kana li nafsi muddatun wali ajali takhirun, kok seandainya diriku Allah beri kesempatan sejenak saja, ajal kematianku Allah tunda sebentar saja, lakafaftu anhul hiza wala dafa'tu anhul dawahiyah, niscaya aku akan selalu membela Muhammad mati-matian. Aku akan tangkis Muhammad dari segala macam bahaya. Dari ucapan Abu Thalib, Abu Thalib adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Wahabiyah banyak membuat, sebenarnya bukan orang Wahabi sekarang, Wahabi yang dulunya zaman Bani Umayyah dinasti pertama, terutama Khalifah Marwan bin Hakam dan ayahnya yaitu Al-Hakam, itu sangat jahat. Dia banyak membuat ulama palsu yang memalsukan sababun nuzul yang ada di Al-Quran. Bahkan ada ayat Quran yang kata mereka ulama Wahabi turun untuk Abu Thalib, yang bunyinya makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang musyrik. Istighfarnya tidak akan keterima. Walau kanu uli kurba,
meskipun yang didoakan istighfar itu masih kerabatnya sendiri. Mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas mereka mati kafir, mereka termasuk penghuni neraka jahim. Itu yang pertama. Ayat ini turun untuk Abu Thalib, katanya orang Wahabi. Wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta. Ada ayat lagi, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini kata mereka turun untuk bapak ibu Nabi. Ini dipalsukan sabab nuzulnya. Padahal ayat ini menurut hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada seorang pemuda yang baca istighfar untuk orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kafir. Akhirnya turun ayat ini. Terus sama ulama-ulama Wahabi yang dulu itu dipalsukan sabab nuzulnya. Faktor penyebab ayat ini turun. Bapak ibu Nabi itu wafat meninggal sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi usia 40. Ayahanda Nabi meninggal dunia 2 bulan setelah lahir. Ada yang bilang 2 bulan sebelum lahir. Yatim sebelum lahir, ada yang bilang yatim sesudah lahir. Alam yajidka yatiman fa'awa. Di dalam tafsiran ini, kata-kata yatim ini 2 bulan sebelum lahir atau 2 bulan sesudah lahir. Berarti pengantin baru punya anak 1, yang perempuan, ibunya Siti Aminah ditinggal wafat suaminya. Terus ketika usia Nabi sudah 6 tahun, ibunya meninggal dunia, Siti Aminah binti Wahab. Sudah yatim piatu ketika usia 6 tahun. Kok bisa ayat ini turun untuk ibu Nabi? Masuk nggak? Nggak masuk. Ada lagi mereka pakai hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 dari Hijriah. Abu Thalib wafat ketika tahun Bi'sa. Intinya Nabi kan dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abu Thalib wafat. Abu Hurairah baru masuk Islam. Abu Hurairah itu masuk Islam ketika tahun 7 dari kenabian. Berarti Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Dakwah di Madinah 10 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun. Kok bisa gitu? Karena Nabi baru dilantik menjadi seorang Rasul, seorang Nabi di usia 40 tahun. 40 tambah 13, 53. Dari Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, usianya 53, 53 tahun. Setelah itu di Madinah 10 tahun. Berarti 63. Berarti Al-Quran 30 juz, mulai juz 1 sampai juz 30 itu turun dalam kurun waktu 23 tahun. Orang Islam sholat ketika Nabi dakwah di Mekah dapat 12 tahun. Ketika tahun ke-12 Bi'sa, jadi ketika di Mekah 13 tahun, istilah Arabnya Bi'sa, tahun keutusnya Nabi. Tahun keutus pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-13. Tahun Hijriyah itu dimulai hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Baru ada kalender Hijriyah. Tahun pertama sampai tahun ke-10 baru Nabi meninggal dunia. Sekarang tahun 1400 berapa? Kayak gitu, paham ya? Jelas. Jadi tahun ketika di Mekah namanya tahun Bi'sa, tahun terutusnya Nabi. Ketika 10 tahun di Madinah itu tahun Hijriyah, tahun hijrahnya Nabi. Abu Hurairah masuk Islam ketika tahun ke-7. Nabi wafat kurang 3 tahun. Nah, masuk akal, banyak dipalsukan. Makanya hati-hati. Syed Ahmad Zaini Dahlani ulama pembela Ahlussunnah di Tanah Suci Mekah dan Tanah Suci Madinah. Masa ada orang bela mati-matian Nabi Muhammad dihukum neraka? Tidak mungkin. Logika sampai nyawanya diserahkan mati-mati. Tidak beriman kepada ajaran Islam, tidak mungkin.
Seperti itu kesimpulannya. Bahkan di kitab Kasyifatus saja Senawi Banten nulis ayah handa Nabi dan ibunda Nabi itu pernah dihidupkan kembali ketika beliau ziarah ke makam ayahanda dan ibunya. Kalau Abu Thalib juga pernah dihidupkan kembali menurut Imam Asy-Syuhaimi yang dikutip oleh Senawi Banten. Ayahanda Nabi kok dihidupkan lagi untuk apa? Biar jadi umatnya Nabi Muhammad, bukan biar masuk Islam, bukan. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah artinya apa? Hambanya Allah. Berarti bapaknya Rasulullah nyembah Allah. Berarti agamanya Islam. Paham ya? Kenapa kok kakeknya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Kalau di Barjanji itu nama aslinya Abdul Muthalib adalah Syaibah. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Syaibah. Ana berubah ana. Syaibah. Terus dijuluki atau dipanggil Abdul Muthalib, kauloni Muthalib, hambanya Muthalib, karena mulai kecil Syaibatul Hamdi, kakeknya Rasulullah ini, ayahanda Sayyid Abdullah ini ngabdi ke pamannya sendiri. Sehingga orang Arab gampang manggilnya Abdul Muthalib. Bahasa sekarangnya hadamnya Kiai Muthalib gitu loh. Pelayannya Kiai Muthalib. Anak yang ngabdi kepada pakliknya, pamannya yang bernama Muthalib. Karena Abdul Muthalib bin Hashim. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini punya adik laki-laki namanya Muthalib. Mulai kecil Syaibah, kakeknya Rasulullah yang terkenal di telinga kita dengan sebutan Abdul Muthalib, mulai kecil ngabdi ke pakliknya, ke pamannya yang bernama Muthalib ini. Jadi bukan, kalau diartikan jangan Abdul Muthalib hambanya Muthalib, jangan dikira kakeknya Rasulullah nyembah Tuhan Muthalib nanti. Itu pentingnya kita belajar sejarah di situ. Berarti nasabnya Rasulullah terjaga sampai Nabi Ibrahim. Semuanya beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agamanya Nabi Ibrahim ya Islam. Agamanya Nabi Ismail Islam. Jangan dikira agamanya Nabi Muhammad tak sing Islam gitu loh. Makanya di Al-Quran diperjelas, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifam muslimah. Tidaklah Ibrahim, Nabi Ibrahim beragama Yahudi, beragama Nasrani. Tapi Ibrahim adalah beragama Hanif, agama yang lurus, agama yang gampang diikuti. Dan muslimah, beragama Islam. Muslimah itu muslim. Paham ya? Banyak orang salah paham, dikira agama Islam agama Nabi Muhammad. Agama yang dibawa oleh para nabinya Allah, agama samawi itu namanya Islam. Agama mempasrahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Seperti itu, jelas ya. Jadi jangan terpengaruh gosip-gosip yang tidak jelas itu. Tak terus kenapa ayahanda Nabi kok dibikin ya meninggal dulu sebelum Nabi jadi Rasul? Hanya di Hasyiatus Shawi dijelaskan ba'dzu ahlil ilmi ya. 5 yatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kok diyatimkan oleh Allah? Alasannya gini. Li alla yakuna li makhlukin minnatun alaih, agar tidak ada satupun makhluk Allah mempunyai perasaan, punya jasa kepada diri Nabi Muhammad. Namanya orang tua ke anak, nggak usah Nabi kejauhan ya. Sampean pas jadi wali, paling orang pertama yang tidak percaya orang tuamu, bapakmu terutama. Arek kapan kon lele metuwe air. Itu pasti gitu. Allah tidak mau seperti itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya orang tuanya dimeninggalkan dulu sebelum Nabi dilantik menjadi seorang Nabi. Seperti itu hikmahnya di situ. Biar mulai kecil yang dipanggil bukan Abi, tapi Robbi, Tuhanku, Tuhanku. Bukan bapakku lagi kalau minta uang. Tuhanku. Itu paham ya, jelas. Sampai istilah Robbi dijawab jadi Rabi gitu loh. Karena orang nikah itu kembali ke Tuhanku.
Karena orang yang nikah berarti menyempurnakan separuh agamanya, tinggal sempurnakan separuh agama selanjutnya. Makanya Wali Songo unik ya, berjaka pindah ke dudo apa istilahnya, pindah ke status, menghilangkan status perjakanya, diganti wis rabi ya, wis rabi, bukan wis nikah lagi, rabi itu masih kembali ke Tuhan ya, biar tambah semakin dekat kepada Allah. Robbi maksudnya Jawa nih ya, rabi. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit, amin. Kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Semoga anak cucu kita, kerabat kita, saudara kita, dan diri kita Allah jaga, Allah selamatkan, Allah bahagiakan dunia sampai akhirat. Kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita meninggal dunia, ketika kita masih hidup, sering mimpi Rasulullah SAW, sering ketemu Nabi Muhammad SAW. Allah sempatkan ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, beribadah di Masjidil Haram, bertawaf di Baitullah, berhaji dan berumrah, dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, beribadah di Masjid Nabawi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadi niyat wa ala kunniyatin sholihah wa ala kulli man wasala fi sholih bi jain nabil musafal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan amin. Rabbal ladzina alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.